Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvani Tri Aji. Video kali ini akan membahas terkait fenomena yang terjadi di sekitar kita dengan tema kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Berikut adalah isi materi pada video kali ini. Selanjutnya, di tengah dunia yang semakin kompleks, peran estetika humanisme sebagai pendekatan nilai-nilai kemanusiaan dan kepekaan batin menjadi semakin relevan. Salah satu elemen kunci dari estetika humanisme adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence, yaitu kemampuan dalam memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara konstruktif dalam kehidupan pribadi dan sosial. Lalu, fenomena apa sih yang terjadi? Nah, ini ada fenomena perundungan PPDS di Rumah Sakit Indonesia. Di tahun 2025, lebih tepatnya bulan April, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunawan Sadikin mengungkapkan bahwa terdapat 632 kasus perundungan dalam PPDS di berbagai rumah sakit di Indonesia. Nah, kasus ini mencuat karena Kementerian Kesehatan membuka kanal pengaduan sejak 2023. Nah, banyak sekali laporan masuk terkait peserta didik yang mengalami kekerasan verbal, tekanan psikologis, hingga pelecehan dari senior atau tenaga medis lainnya. Nah, berikut adalah beberapa rumah sakit dengan jumlah kasus yang tertinggi. Lalu, apa sih dampak yang menyebabkan fenomena perundungan ini terjadi? Yang pertama yaitu adanya hierarki dan senioritas. Sistem pendidikan kedokteran yang masih menormalisasi tekanan dari senior sebagai proses pembentukan mental. Selanjutnya ada rendahnya kecerdasan emosional, yaitu kurangnya empati, pengendalian diri, dan kesadaran sosial dari pelaku. Selanjutnya minimnya pengawasan institusi, yaitu banyak rumah sakit dan fakultas kedokteran yang tidak memiliki sistem pelaporan yang aman dan responsif. Yang terakhir adalah ketimpangan sosial, yaitu mahasiswa PPDS ini berada dalam posisi yang rentan karena bergantung pada penilaian dan juga rekomendasi dari seniornya. Apa sih dampak yang ditimbulkan? Yang pertama dari sisi psikologis, banyak peserta PPDS mengalami stres berat, depresi, bahkan ada yang meninggal dunia karena tekanan mental yang dialami. Selanjutnya dari sisi profesionalisme, lingkungan kerja yang tidak sehat otomatis akan menurunkan kualitas pelayanan medis. Dari sisi etika profesi, ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar kedokteran, yaitu primum non nocere atau jangan menyakiti. Yang terakhir, dari segi kepercayaan publik, masyarakat menjadi ragu terhadap integritas institusi pendidikan dan juga layanan kesehatan. Lalu solusi apa yang dapat dilakukan? Dari sisi institusi pendidikan dan rumah sakit dapat membentuk satgas anti perundungan yang independen, lalu melakukan pelatihan emotional intelligence untuk semua level tenaga medis, dan juga melakukan evaluasi pendidikan berbasis nilai humanistik, bukan kekuasaan. Lalu untuk pemerintah dapat membuat regulasi yang tegas terhadap pelaku dan juga institusi yang lalai. Lalu dapat membuat pelaporan anonim dan juga aman, serta melakukan audit budaya organisasi secara berkala. Nah, untuk mahasiswa sendiri dan juga masyarakat, kampanye kesadaran EQ dan anti bullying di lingkungan medis maupun masyarakat umum menjadi sangat penting. Dan juga tidak kalah penting, kita harus memberikan dukungan emosional terhadap para korban. Dari sisi estetika humanisme, fenomena ini dipandang menjadi kegagalan dalam memanusiakan manusia. Nah, estetika humanisme tidak hanya berbicara tentang keindahan fisik atau seni, tapi juga keindahan dalam berperilaku, relasi sosial, dan juga penghargaan terhadap martabat manusia. Nah, fenomena ini tidak akan terjadi apabila semua menerapkan konsep estetika humanisme dalam hal ini, yaitu menunjukkan kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang baik, apalagi di lingkungan orang yang terdidik. Kesimpulan singkat dalam paparan kali ini yaitu kasus perundungan dalam program PPDS tahun 2025 mencerminkan krisis empati dan rendahnya kecerdasan emosional di lingkungan profesional. Lalu dalam perspektif estetika humanisme, perundungan merusak nilai keindahan relasi antar manusia. Nah, solusi yang mencakup pendidikan emosional, reformasi budaya organisasi, dan penegakan etika untuk menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan harmonis.
Nah, berikut adalah daftar pustaka dari paparan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.